Bu, oma Tante, opa atau kakek nenek? tante, om. Oma opa boleh. Oma opa boleh. Prabu dan Mas Haji. Oke, baik. Jadi di sini berdasarkan permintaan ya. Jadi biasa disampaikan sama Bu Yani. Ada beberapa pertanyaan yang minggu lalu ya, yang berkaitan dengan pengaturan makan untuk lansia, terutama khususnya yang vegetarian, gitu. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama lengkap saya Niputu Eni Sulistya Dewi. Untuk pekerjaan saat ini itu saya dosen di Universitas Dianapura, yaitu di program Studi Gizi. Kemudian juga merupakan seorang dietitian atau ahli gizi ya, yang bertugas di klinik MBM Marga Ayu yang ada di Kuanji, dekatnya Puspem, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Nah, untuk riwayat pendidikan di sini kebetulan memang saya memulai dari D3, diploma 3 di Tangtu. Apa ada yang tahu Tangtu? Yang bypass Profesor Ido Bagus Mantre? Ya, di situ saya mulai dari D3-nya, D3 Gizi terlebih dahulu, kemudian lanjut ke S1-nya di Universitas Brawijaya Malang, kemudian melanjutkan karena dosen, jadi harus S2 begitu ya. Jadi melanjutkan di Universitas Udayana dan karena memang bergelut di atau memberikan konsultasi gitu kepada masyarakat, kepada pasien, jadi mau tidak mau saya melanjutkan lagi pendidikan profesi dietitian saya di Brawijaya kembali. Jadi kalau untuk tinggal saya, mohon maaf mungkin kekecilan. Jadi saya aslinya dari Abian Semal. Jadi dekat dari sini ya, saya di Banjar-Banjaran. Mungkin ada om-opa yang dari Abian Semal, nanti boleh mampir. Ya, jadi kalau dari rumah tadi saya cek cuma 15 menit sampai di sini ya. Jadi tidak terlalu jauh, hanya saja tadi saya agak bingung masuknya. Bener nggak ya saya masuk, kok saya nggak nyampe-nyampe begitu ya. Ternyata sampai paling ujung gitu. Oke, baik, itu profil singkat saya. Jadi kalau untuk bidang keahlian di sini saya memang fokusnya di kesehatan gizi untuk kesehatan ibu dan anak. Ya. Kemudian untuk organisasi kebetulan saya adalah anggota dan pengurus dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia daerah Bali. Kemudian Forum Tempe Indonesia. Ya, jadi Om Opa pasti sering konsumsi tempe ya. Setiap hari ada yang tidak konsumsi tempe? Ada. Kenapa tidak konsumsi tempe, Oma? Mahal paling. Oh, tempe itu murah. Ya, jadi saya merupakan pengurusnya juga di Forum Tempe Indonesia yang wilayah Bali, kemudian di ISNA, yaitu Indonesian Sport Nutrition Association, jadi yang bergerak di bidang gizi olahraga, dan untuk yang dietetiknya di apa namanya ASDI, Asosiasi Dietetik Indonesia. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas, jadi kita akan mengulik secara lebih mendalam tentang bagaimana gizi ya. Kemudian bagaimana kaitannya gizi nantinya dengan perubahan fisik. Jadi apakah gizi ini nanti akan menyebabkan perubahan fisik pada lansia, atau malah karena perubahan fisik itu yang nantinya akan berdampak kepada asupan makan dari para lansia gitu ya. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana pemenuhan untuk kebutuhan nutrisinya. Oke, mohon maaf. Nah, di sini saya sampaikan sedikit yang dikategorikan sebagai lansia itu nantinya kan ada dua ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan referensi begitu, jadi ada yang dari standar WHO, ada yang dari kementerian. Nah, kalau kita di Indonesia kita menggunakan yang dari Kementerian Kesehatan, yaitu kalau dikatakan lansia atau lanjut usia itu nantinya sudah di atas usia 60 tahun. Kalau di sini oma-opanya umurnya berapa? 60, 62, ada yang di bawah itu? 65. Oke. Berarti sudah masuk kategori lansia, tapi lansia yang aktif gitu ya. Oke. Kalau 75 itu masuk lansia. Masuk. Masuk. Kan startnya mulai dari 60 gitu ya. Remaja itu. Oh, tidak ada. Oke. Next dok, mau dibantu. Oke.
Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana perubahan yang terjadi pada lansia. Secara garis besar itu ada dua perubahan, secara fisiologis dan nantinya secara psikologis. Nah, kalau secara fisiologis, di sini pasti akan terjadi penurunan kecepatan metabolisme ya, sehingga nantinya kalau untuk asupannya itu pasti akan menurun. Kenapa? Karena yang dicerna atau yang diolah dalam tubuhnya itu juga mulai berkurang. Jadi kerja organ itu juga mulai berkurang, gitu ya. Kemudian penurunan atau kehilangan indera pengecap. Nah, kadang-kadang di sini jadi lebih, kok ini makanan tidak ada rasanya ya, gitu. Jadi, aduh ini padahal makanan kalau misalnya anaknya bilang udah enak kok, gitu. Kadang-kadang om bapaknya, enggak enak, kurang, ini kurang asin, kurang manis, kurang. Nah itu wajar karena sudah ada terjadi penurunan ya untuk indera pengecapan. Kemudian penyakit pada kehilangan gigi. Nah ini biasanya 80% ini alami terjadi pada lansia. Jadi wajar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah tanggal, jadi kalau saya sempat ini ya cerita sama dokter gigi kalau saya udah ada yang tanggal itu harus diganti. Kenapa? Karena kalau dibiarkan hilang gitu, nanti malah struktur gigi itu dia akan mengembang. Jadi dia akan mengisi yang kosong itu. Nah itulah yang mengganggu nantinya proses kita makan. Ya. Kemudian next dok, yang berikutnya itu ada penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencernaan, jadi akan mengganggu beberapa penyerapan. Jadi kalau misalnya pada lansia itu sering, aduh kok perut saya sering sakit ya, aduh saya kok sering merasa mual, ya, gue nggak nafsu makan. Nah itu karena ada perubahan dari sekresi asam lambung. Kemudian berkurangnya sekresi saliva, air liur, ya. Mungkin kalau dulu melihat makanan kayaknya mau netes-netes aja gitu, kalau sekarang, aduh udah dikit aja gitu. Jadi sama kayak nenek saya udah, misalnya saya beli bakso, yang penting dia dapat 1 sendok aja sudah terpenuhi keinginannya. Padahal kalau menurut saya itu belum cukup gitu ya. Tapi udah kenyang gitu. Mikirnya, hanya segitu aja cukup gitu. Nah, setelah saya pelajari karena memang ada berkurangnya sekresi dari saliva yang menyebabkan kita ada niat untuk makan yang lebih banyak gitu ya. Kemudian ada penurunan dari pergerakan usus kita ya yang menimbulkan nantinya sering terjadinya susah buang air besar. Nah di sini oma-opanya siapa yang sering rajin buang air besar setiap hari? Pasti ini ya, pasti terjadwal setiap hari ya, setiap pagi ya. Pasti ya bangun kadang-kadang belum pengen bangun, aduh tapi kok perutnya sakit ya, udah mau nggak mau masuk ke kamar mandi gitu ya. Oke, next dok. Kemudian untuk obat, nah di sini ini ditekankan kepada lansia yang nantinya memang ada penyakit penyerta, misalnya seperti hipertensi, penyakit DM gitu. Nah ternyata dengan mengkonsumsi obat ini nantinya akan menyebabkan terjadinya gangguan pada penyerapan dari nutrisi tersebut, ya. Tapi kalau misalkan memang sudah harus gitu, jadi selama kita konsumsinya rutin, ya itu nantinya malah akan membantu untuk proses penyembuhan dari kita, ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada faktor psikologis. Nah ini mungkin sudah sama Bu Yani beberapa hari yang lalu, tetap saya harus sampaikan di mana secara psikologis ini pasti ada terjadi penurunan aktivitas. Jadi nggak sama seperti pada saat masih sebelum usia 60 ya, mungkin masih bisa gendong cucunya 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang 1 aja sudah, aduh kok kayaknya ini ya gitu. Ya berat-berat. Kemudian penurunan pendapatan, kurang sosialisasi ataupun sering terjadi kesepian. Jadi wajar gitu ya kalau misalnya kita para lansia itu ingin mendapatkan perhatian lebih dari anak, dari cucu, karena memang secara psikologis itu sudah terjadi ada perubahan di situ. Kemudian yang berikutnya apa saja sih permasalahan gizi pada lansia? Jadi di sini saya memaparkan ada 6 permasalahan gizi yang sering terjadi pada lansia. Ada obesitas, boleh next dok, langsung saja. Jadi ada obesitas, di mana nantinya ini kita bisa lihat. Jadi lansia yang obesitas ini kita bisa ukur lingkar pinggang sama lingkar pinggulnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah terjadinya osteoporosis, ya. Jadi pengapuran tulang. Nah ini nantinya untuk osteoporosis di sini ya, jadi masa tulang kita bisa capai maksimal usia 35 tahun pada wanita dan pada laki-laki itu 45 tahun gitu. Nah wanita setelah 2 tahun menopause ya ini dapat terjadi osteoporosis. Jadi resiko osteoporosis setelah menopause ya 2 tahun menopause ini dia akan jauh lebih tinggi ya. Oleh karena itu kita perlu nantinya penuhi kecukupan dari kalsium ya. Jadi kalsium itu tidak hanya ada pada susu ya, tetapi juga ada pada produk pangan, misalnya seperti pada sayuran hijau ya, yang sering oma-oma konsumsi setiap harinya.
Oke, kemudian yang ketiga itu anemia, ya. Nah, anemia ini tandanya sering lemah, letih, lesu, lunglai, lalai, jadi kayak sering capek. Aduh, kok saya sering lemes gitu ya. Nah, ini merupakan permasalahan yang ketiga yang sering terjadi pada lansia. Kemudian selanjutnya adalah GOUT. Nah, GOUT ini yang asam urat. Nah, asam urat ya. Jadi ada penumpukan kristal asam urat yang terjadi di persendian. Ya, jadi ada bengkak pada misalnya pada ibu jari kaki ya, ada benjolan gitu, kemudian ada putihnya, itu namanya asam urat. Nanti beda sama namanya yang rematik, beda ya. Asam urat sama rematik berbeda. Nanti mungkin kalau untuk penyakit ini Pak Dokter yang lebih paham ya Dok ya. Oke. Selanjutnya ada KEK, kurang energi kronis ya. Jadi kurang energi kronis di sini ya, di mana bisa terjadi akibat dari hilangnya nafsu makan. Yang tadi karena produksi air ludahnya berkurang sehingga kurang nafsu makan gitu ya. Nah, kalau saya dibiarkan lama-lama lansia itu akan berat badannya terus-terusan turun. Ya, yang menyebabkan nantinya terjadi kurang energi kronis. Nah, kurang energi kronis ini tidak hanya terjadi pada lansia saja, tetapi juga bisa terjadi pada nantinya pada ibu hamil pada saat kondisi hamil, ya. Oke, kemudian yang terakhir kekurangan zat gizi mikro, ya. Ini biasanya menyertai lansia, terutama lansia yang mengalami kurang energi kronis. Itu biasanya ditandai dengan kering pada selaput lendir mata dan kulit, jadi kulitnya kering, gitu ya. Keriput ya. Kemudian berkurangnya ini karena penebalan ya, kurang vitamin B2, B1, kemudian asam folat, B12. Ini resikonya penebalan pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan hipertensi. Ya, jadi ternyata bukan hanya fokusnya ke bagaimana pemenuhan untuk karbohidrat, untuk protein, untuk lemak gitu ya, atau energi, tetapi juga harus ditekankan ke mineral mikronya ya, vitamin dan mineral. Selanjutnya Dok, kemudian kita akan masuk ke kekurangan vitamin C ya. Jadi ini yang untuk sariawan ya. Kalau saya udah sering sariawan gitu, oh berarti sudah ini tanda-tanda, oh berarti tubuh saya kekurangan vitamin C ya. Kemudian kekurangan vitamin D ya, ini biasanya selain kekurangan kalsium itu karena terbatasnya aktivitas dan kurang terpapar sinar matahari. Di sini siapa yang oma-opanya selalu berjemur setiap pagi? Ya, karena sebenarnya untuk sumber vitamin D ya itu ada di dalam tubuh kita, dibantu dengan matahari dia akan menjadi aktif. Makanya kita kalau misalnya pas kondisi tidak mendung pagi-pagi ya, jadi jangan lewat dari jam 10, nah itu sinar UV-nya malah merusak gitu ya. Jadi pagi-pagi dari jam 7 maksimal sampai jam 8 berjemur tidak sampai 30 menit itu sudah bisa mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin E ya disebut dengan anti-aging, anti penuaan supaya nggak kelihatan tua-tua, supaya kelihatan masih muda ya. Nah ini kita perlukan. Kemudian kekurangan zinc ya, ini yang menyebabkan nantinya zinc kurang daya pengecap dan kelainan pada kulit. Jadi yang menyebabkan lidah itu, misalnya kalau yang anaknya sudah merasa asin, kita merasa kurang karena salah satunya adalah kekurangan dari zinc tersebut. Nah, bagaimana penatasan gizi pada lansia? Jadi di sini tujuannya adalah nantinya utamanya untuk membantu lansia untuk menjaga kesehatannya, ya. Jadi supaya bisa mengurangi resiko penyakit kronis ataupun penyakit degeneratif. Bentuknya bagaimana? Dengan pelayanan kesehatan ataupun dengan konseling gizi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nantinya kita dalam penata laksanaan nutrisi atau pemenuhan kebutuhan gizinya. Yang pertama umur, kemudian ada jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan, bisa karena pengaruh lingkungan gitu ya. Kemudian penyakit, pengobatan, kemudian terjadi kemunduran biologis dan perubahan dari komposisi tubuh. Nah, adapun tujuan untuk penata laksanaan nutrisinya itu yang utama adalah nantinya lansia ini dapat memilih makanan yang memiliki kandungan nilai gizi yang seimbang dengan kondisi lansia tersebut ya. Kemudian kalau yang dikatakan nutrisi ataupun diet itu bukan berarti tidak makan ya Oma Opa ya, tetapi pengaturan makan. Jadi kalau misalnya yang dulu itu makannya bisa 3 kali dengan porsi besar gitu ya. Kalau sekarang karena sudah terjadi perubahan ya, makannya tetapi porsinya yang kecil tapi sering gitu. Jadi kalau dulu makannya 3 kali yang besar ya sekarang 3 kali itu bisa dipecah, bisa jadi 6 kali
tapi porsinya kecil gitu. Ya, itu yang dikatakan diet ya. Jadi kalau di sini masyarakatnya sering salah kaprah, diet itu saya diet, kok nggak makan saya diet gitu. Padahal itu salah gitu, malah itu menyiksa ya. Kenapa? Karena nantinya pada saat dia makan langsung porsinya gede ya, naik berat badannya. Tapi kalau yang benar ya, diet itu adalah apa? Pengaturan makan. Jadi yang terbiasa makan besar gitu ya, kita bagi sekarang porsinya kecil tetapi sering, intensitasnya lebih ditingkatkan. Kemudian next untuk gizi seimbang sendiri ya, di sini untuk pada lansia perlu saya tekankan di mana yang dikatakan gizi seimbang adalah kita mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah konsumsi misalnya tempe, ya, jadi ada tempe, ada tahu, ada kacang kedelai, ada kacang merah, ada kacang tolo, ya, ada kacang gude, gitu ya. Jadi besok berubah lagi. Mungkin paginya, ya misalnya contoh paginya tempe, siangnya tahu, malamnya kacang tolo, gitu misalkan. Kemudian besoknya berubah lagi. Paginya misalnya kacang gude, gitu ya. Kemudian siangnya mau tempe kacang kedelai atau misalnya tempe kacang tanah, malamnya mau tahu. Nah, beraneka ragam itulah yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya fokus kepada satu jenis bahan makanan. Karena apa? Karena satu jenis bahan makanan itu tidak mengandung semua kandungan nilai gizinya. Jadi dengan kita mengkonsumsi beragam, ya, berbeda-beda dalam setiap kali makan, maka nantinya komposisi atau kandungan gizinya itu akan lebih baik dibandingkan dengan hanya satu jenis saja. Kemudian biasakan sarapan. Nah, di sini oma opa siapa yang biasa sarapan pagi? Sarapannya jam 9 dan setengah 10. Telat itu oma. Yang dikatakan sarapan itu jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. Itu sarapan. Ya, sarapan itu nggak perlu harus yang lengkap gitu. Misalnya harus ada nasi, harus ada tempe ya. Enggak, yang simple aja. Ya. Ya, jadi misalnya kalau misalnya opa di sini misalnya kalau pagi-pagi itu ada konsumsi misalnya contohnya ada kacang gitu kan, kacang ditemenin sama nantinya ada penemannya gitu. Misalnya contohnya ada kue gitu ya. Nah, itu sudah dikatakan sarapan. Kan untuk diet itu adalah pengaturan makan. Jadi kita mengisi lambung kita. Kenapa? Karena lambung kita setiap 2 jam itu dia kosong. Jadi wajar setiap 2 jam itu kita ngerasa kok kayaknya saya perlu makan ya, lapar ya. Ya karena lambung kita secara alami itu setiap 2 jam memang dia sudah dikosongkan, nanti isi lagi. Nah, dengan kita pengaturan makan secara teratur gitu ya, malah berat badan kita bisa terjaga dibandingkan dengan kita makannya sekarang nggak makan, nanti siang makan besar, malamnya nggak makan lagi, besok paginya nggak makan. Nah, itu yang menyebabkan nantinya penambahan berat badan juga naik turun. Malah yang lebih cepat gemuk yang begitu ya dibandingkan dengan yang makannya teratur ya. Kemudian minum air putih ini wajib ya. Sudahkah minum air putih minimal 8 gelas sehari oma opa? Sudah, bagus ya. Jadi minimal 8 gelas, saya pun juga harus 8 gelas gitu ya. 8 gelas itu kalau saya kita ibaratkan yang aqua gelas itu ya, itu kan 240. Ya 250 lah bilang. Ya. Jadi 250 berarti 2 liter minimal sehari. Berarti kan yang botol aqua yang besar yang 1,5 liter tambah yang tanggung lagi 1. Gitu. Tetapi yang menjadi catatan kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Jangan dipaksa. Ya. Jadi secara bertahap. Jangan langsung misalkan aduh pagi saya belum minum air, langsung kluk 1 aqua tanggung itu habis ya. Kasihan nanti ya. Ginjalnya cepet-cepetan dia yang menyaring untuk cairan ya. Tuh, jadi atau misalnya oma-oma jadi kok saya lebih sering ke kamar mandi ya gitu ya. Jadi karena apa intensitas untuk konsumsinya yang banyak langsung dalam porsi banyak gitu. Kemudian sudah pasti ya tidak boleh mengkonsumsi alkohol ya. Oke. Maaf dok. Oke, kemudian di sini untuk konsumsi susu ya, tapi kalau di sini kan tidak ya, vegetarian murni ya, jadi tidak konsumsi susu, tetapi untuk sumber kalsiumnya masih bisa kita dapatkan dari sayuran hijau tua. Jadi sayuran yang berwarna hijau tua itu juga tinggi kandungan kalsiumnya. Kemudian nih garam ya, batasi penggunaan garam ya.
Jadi garam itu nantinya yang konsumsi yang tinggi dapat memicu untuk ke penyakit hipertensi. Jadi kalau bisa ya Oma Opa, jadi masaknya pakai bahannya saja, nggak usah ditambahkan garam. Tapi kalau misalnya memang mau, jangan ditambahkan garam pada makanannya, pada masakannya. Jadi pada saat makan itu ambil secuil saja. Ya, itu yang tepat. Jangan nantinya di makanan yang maksudnya pada saat kita masak gitu ya. Misalnya masak opor tempe gitu misalkan. Jadi pada saat masak kita tambahin garam, kurang garamnya, tambahin lagi. Oh udah pas gitu ya. Nah itu yang nantinya yang tinggi kandungan natriumnya. Tetapi kalau misalnya kita pada saat kita masak ya kita udah pergunakan bahan alaminya saja dari bumbu-bumbu gitu ya, dari lengkuas, dari jahe itu juga ada rasa asinnya keluar dia. Apalagi tempe ya keluar. Jadi pada saat nanti kita makan kita ambil ya, apalagi tambah santan itu sudah ada rasa gurihnya itu. Jadi kalau misalnya tambahin garam ya palingan ya satu cupit gitu aja. Ya, jadi pada saat yang bagusnya pada saat makan baru kita tambahkan garam. Ya, biar tidak konsumsi garam kita berlebihan. Kemudian konsumsi sayur ya sebagai sumber vitamin A dan vitamin E. Selanjutnya untuk pemilihan bahan makanan yang kita pilih yang segar, yang tidak tercemar, tidak ada bahan kimia. Nah, kalau yang ini memang perlu nantinya intensitas kita memilih ya, memilih dan memilah bahan makanan. Jadi kita harus tahu mana kira-kira bahan makanan yang tidak ada pestisidanya. Jadi yang organik, mana yang ada kandungan pestisidanya tinggi. Tapi kan kalau misalnya kita belanja ke pasar gitu ya, kan kita nggak bisa nanya, Bu ini organik ya, pasti dagangnya bilang organik gitu. Ini pakai pestisida enggak ya, mana ada dagang mau jujur gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berarti sampai di rumah kita harus cuci dia dengan air mengalir. Ya, bahan makanan yang sudah kita beli terutama yang sayur yang tinggi dari senyawa pestisidanya. Jadi kita harus cuci. Yang paling gampang adalah kita lihat kalau misalnya sayurnya itu sudah uletnya udah banyak gitu ya. Jadi ada ulet alami pada sayur berarti memang ya pada saat proses penanaman menggunakan pestisida yang intensitasnya kecil. Tapi kalau sayurnya bersih mulus sekali gitu, nah itu perlu kita curigai ya. Jadi nantinya kita tangani di rumah, kita cuci dengan menggunakan air mengalir, mengurangi. Kalau menghilangkan sulit gitu ya, karena itu adalah bahan kimia. Tapi kita bisa cegah dengan cara kita kurangi. Kemudian biasakan membaca label. Nah ini yang paling sering ya, yang anak-anak muda juga pokoknya beli makanan, pokoknya yang penting saya suka, saya nggak mau tahu itu nanti komposisinya apa, apakah tinggi natriumnya atau garamnya atau tidak gitu ya. Jadi di sini kita harus membiasakan membaca label pada makanan yang kita beli ataupun yang kita konsumsi. Jadi dengan begitu kita akan tahu ini komposisi makanannya apa ya, apakah komposisinya nanti banyakkan natriumnya atau banyakkan gulanya. Kan nanti oma-opa yang tahu, oh saya nggak boleh gula banyak, baca nanti situ gulanya, oh komposisinya segini, oh berarti saya hanya boleh dimakan satu bungkus aja, nggak boleh lebih gitu. Atau saya hanya boleh setengah bungkus saja. Nah itu yang penting ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga ada nih makanan yang dalam kondisi yang dikemas ya, pasti sekali dua kali pengen lah gitu ya, tidak mungkin hanya makan makanan yang di rumah aja, pasti pengen, aduh saya pengen beli ini, yang penting kita baca di label tersebut ya, komposisi nutrisinya, dan yang tidak kalah penting adalah expired date-nya. Kadang-kadang ya udah expired gitu ya. Ya, udah expired langsung, aduh nanti saya gimana ini. Nah jadi yang paling aman kita lihat itu expirednya ya. Kenapa nantinya kita harus melihat itu? Nah berarti ada potensi kerusakannya, kalau dia sudah lewat potensi kerusakannya akan jauh lebih tinggi gitu ya. Nah untuk kebutuhan nutrisinya di sini memang kalau untuk usia di atas 50 tahun kita memerlukan konsumsi atau asupan protein yang lebih tinggi ya. Jadi 0,8 misalnya berat badannya 60 gitu ya. Jadi perlu 48 gram. Nah 48 itu dapat dari mana nantinya ya. Misalkan kalau saya ibaratkan yang paling gampang saya contohkan, saya telur ya. Telur atau tempe ya. Jadi itu satu porsinya kalau tempe 50 gram ya, itu setara dengan satu butir telur 7 gram ya. Jadi 50 gramnya tempe itu setara sama telur. Jadi kalau misalnya kita mau konsumsi tempe berarti untuk dapat 48 itu 7, berarti berapa kali ya saya harus, berapa banyak saya harus konsumsi tempe untuk mendapatkan 48 gram tersebut.
Kemudian ada karbohidrat dan lemak. Kalau lemak di sini nantinya kebutuhannya kita batasi ya, terutama untuk lansia, jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang tinggi lemak, yang digoreng gitu ya. Kemudian nantinya yang yang dibakar menggunakan minyak atau mentega yang berlebih gitu ya. Jadi itu sebenarnya kita batasi, atau menggunakan santan yang kental pada saat memasak. Jadi buat opor pakainya santannya yang kental. Santan kara itu tidak diencerkan, langsung dimasukkan. Nah, itu namanya santan kental. Nah, untuk prinsip gizi seimbang, prinsip gizinya adalah seimbang tadi ya, konsumsi beraneka ragam, penuhi selera ya, kemudian menyenangkan untuk dimakan. Yang terpenting adalah apa? Oma opa itu senang mengkonsumsi makanan yang memang sudah disajikan. Jadi kalau misalnya kita sudah senang, apapun yang masuk itu pasti akan bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, lanjut. Untuk kebutuhan energinya, ini saya ambil rata-rata ya, Oma opa ya. Jadi laki-laki itu lebih tinggi 2200, kalau untuk yang perempuan 1900. Nah, ini contoh perencanaan makannya. Cuma nanti ini bisa mengikuti dari kebiasaan. Jadi tidak harus misalnya sarapan 25%. Jadi ini bisa dipecah lagi. Misalkan jam 6 saya air putih dulu ya, baru bangun langsung air putih begitu ya. Kemudian nanti jam 7-nya mungkin ngambil roti atau apa gitu ya. Jadi saya jajan begitu, nanti jam 8-nya. Jadi porsinya kecil-kecil tapi sering, sehingga memenuhi 25%-nya ini. Kemudian ada snack juga 10%, makan siang, snack sore, makan malam. Ini yang standar. Jadi makannya itu 5 kali. 3 kali makanan utama, pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Di sela-sela itu ada snack 2 kali ya. Nah, kemudian saya sedikit membahas tentang vegetarian. Jadi di sini nanti saya akan kaitkan ya untuk menu-menu vegetariannya ya. Untuk vegetarian di sini saya pasti sudah ya, saya yakin pasti Om-Om sudah paham ya yang dimaksud dengan vegetarian itu apa ya. Itu kemudian jadi untuk jenis vegetarian itu sebenarnya ada banyak ya Om-Om ya. Jadi ada yang vegan ya, ada yang lacto vegetarian, ada yang ovo vegetarian, ada yang lacto ovo, ada yang pesco, ada yang semi gitu ya. Nah, ini jadi ada berbagai macam, di mana dari jenisnya tersebut itu juga akan menentukan apa saja yang bisa dikonsumsi. Kalau vegan murni itu hanya mengkonsumsi bahan makanan berasal dari nabati saja. Kemudian kalau yang lacto ya, lacto itu berarti dia masih boleh konsumsi susu. Kalau ovo dia masih boleh konsumsi telur. Kalau lacto ovo dia masih boleh konsumsi telur sama susu. Kalau pesco ya, dikatakan pesco ini dia masih bisa konsumsi ikan, telur, susu. Kemudian kalau yang semi itu dia masih bisa konsumsi ikan, telur, susu dan produk daging, tetapi produk dagingnya daging putih, bukan daging merah, ya. Oke. Kemudian ini tipe dari vegetarian ya. Jadi ini yang memudahkan. Jadi yang boleh itu saya berikan centang, tapi kalau tidak, ini terutama yang untuk vegetarian murni semuanya tidak ya. Tuh, kalau yang mikrobiotik nantinya fish ini dia menyesuaikan. Nah, bagaimana kaitan vegetarian dengan kesehatan? Ternyata berdasarkan hasil penelitian ya, orang yang melakukan vegetarian itu nantinya dapat menurunkan insiden dari hipertensi, kemudian menurunkan kematian penyakit dari kematian untuk resiko penyakit dari DM, kemudian menurunkan insiden kanker paru dan kanker kolorektal, kanker usus besar ya, kanker kolon. Itu kemudian menurunkan resiko kanker payudara dan bisa mencegah ataupun mengobati untuk penyakit ginjal ya. Nah, zat gizi apa sih yang perlu kita perhatikan pada orang yang ataupun orang yang vegetarian gitu? Ada pertama vitamin B12, vitamin D, kalsium, besi, zinc dan asam linolenat. Nah, di mana nantinya apabila pemenuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi, akan ada 2 permasalahan utama yang sering terjadi pada vegetarian, yaitu resiko anemia dan resiko osteoporosis, ya, pengapuran tulang. Nah, ini dia bagaimana gambaran vegetarian foodnya. Jadi piramida vegetarian di sini ada keterangan ya, yang mana yang harus sering dikonsumsi, yang mana yang bisa general, yang mana yang harus dibatasi seperti itu. Kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan nantinya ya? Jadi untuk vegetarian kita harus konsumsi berbagai jenis sumber protein nabati. Jadi tidak hanya satu. Jadi sekali makan itu harus ada kacang-kacangan, serealia, mungkin kacang tanah, kacang kedelai, biji-bijian dan produk sayur. Ya, konsumsi beraneka ragam sayur. Nah, untuk yang vegetarian yang masih bisa konsumsi ikan ya, telur, susu dan keju nantinya kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian pilih susu rendah lemak bagi vegetarian yang masih boleh gitu ya. Jadi bukan yang tinggi lemak tetapi yang rendah lemak. Kemudian konsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin B12, vitamin D, kalsium, zinc, ya, iron dan asam linolenat. Nanti saya akan paparkan nanti di belakang ada beberapa bahan makanan yang memiliki kandungan zat gizi tersebut. Nah, jadi ini untuk kebutuhan karbohidratnya ya, jadi lebih dari 60% dari total energi ya, di mana serat nabati yang dikonsumsi oleh vegetarian ini berguna untuk mencegah sembelit ya, ataupun mencegah nantinya susah buang air besar, mencegah ataupun bisa mengatasi untuk yang kanker kolon ya. Dan makanan vegan ini mengandung serat nabati 2-4 kali lebih tinggi daripada makanan non vegetarian dan 2 kali lebih tinggi dari yang lacto-ovo vegetarian. Jadi memang untuk yang vegan itu dia lebih tinggi ya. Kemudian untuk protein nanti kita bisa dapatkan dari makanan dengan kualitas tinggi ya, padi-padian, serealia ya, serealia dengan kacang-kacangan, kemudian padi-padian sendiri, kemudian padi-padian, serealia, biji-bijian dan kacang-kacangan, kemudian padi-padian serealia dengan sayuran. Nah, ini dia bahan makanan pelengkap protein yang bisa kita dapatkan nantinya untuk memenuhi kekurangan mineral yang ada dalam tubuh kita ya. Gitu, ada padi-padian, dia ada kandungan lisin, treon dan triptofannya ya, terdapat pada kacang-kacangan, sayuran dan susu. Kemudian untuk kacang-kacangan sendiri dia ada tinggi metionin dan triptofan, di mana asam amino ini nantinya penting nantinya untuk DNA sama RNA kita. Jadi penting untuk pembentukan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk zat besi ya, zat besi ini kita bisa dapatkan nantinya dari bahan makanan yang tinggi Fe ya. Kemudian untuk zat besi sendiri karena sumbernya itu berasal dari zat besi jenisnya yang non hem ya. Kalau dari produk daging kan hem, dia langsung bisa diserap. Nah, kalau yang non hem ini dia memerlukan nantinya berbarengan konsumsinya dengan bahan makanan tinggi vitamin C. Misalkan contohnya konsumsi contohnya adalah bayam gitu ya. Nah, bayam ini nantinya harus dikombinasikan dengan bahan makanan yang tinggi vitamin C. Supaya apa? Supaya si bayam ini ya, dia nantinya tidak menghambat penyerapan dari di bayam. Jadi kalau di bayam itu dia ada dua. Dia ada Fe-nya ya. Dia juga ada asam oksalatnya. Yang menghambat penyerapan ya, yang menyebabkan bayam itu tidak bisa memberikan Fe ataupun zat besi ya dalam jumlah yang cukup itu kalau asam oksalatnya ini diserap juga. Jadi harus dikombinasikan. Misalkan contohnya konsumsi sayur bayam nanti dengan penemannya misalnya jeruk. Ya, itu dia bisa menghambat si asam oksalat ini untuk tidak mengganggu ya penyerapan dari zat besi yang ada pada bayam tersebut. Kemudian vitamin B12 ya. Di sini ada pada, jadi makanan tidak mengandung B12 kecuali spirulina, tempe ini tinggi kandungan vitamin B12-nya, ganggang laut atau rumput laut ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak konsumsi tempe, ganggang laut atau spirulina gitu ya, maka harus perlu konsumsi suplemen. Kemudian vitamin D ya, jadi vegetarianis sebagai misalnya kurang vitamin D sehingga perlu kita dapatkan dari fortifikasi ya. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini tadi bisa kita dapatkan dari sayuran hijau tua. Kemudian zinc ini memang perlu ada pertama suplemen, dan lemak ini terutama untuk lemak ini kadar DHA-nya yang kurang. Untuk perencanaan menunya, jadi yang terpenting adalah kita pilih makanan yang utuh dan tidak instan. Ya, utuh, jadi bukan makanan yang instan, yang tinggal diseduh jadi gitu ya. Tetapi bahan makanan yang berasal dari bahan makanan yang utuh. Misalnya kalau beras ya dari beras, gitu ya. Tuh, jadi kalau misalnya tempe kan ada kacang kedelainya, gitu ya. Nanti kita akan lihat komposisi bahan makanan yang tinggi. Kemudian nantinya untuk anak-anak ya, terutama untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun ini jangan kita batasi konsumsi lemaknya, karena lemak itu penting nantinya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya mereka. Nah, ini standar makanan ya yang bisa diikuti ya untuk yang melakukan yang vegetarian. Jadi di sini saya buatkan ada beberapa ya, jadi yang lacto-ovo gitu ya, kemudian ovo dan vegetarian. Jadi di sini untuk nasi ya, jadi kan di sini kalau yang vegan kan berarti di sini kita fokusnya ya. Cuman mohon maaf ini yang untuk malam ini bukan 11 porsi. Jadi satu porsinya itu maksimal sampai 200 gram, 150 sampai 200. Jadi satu piring itu untuk nasi atau penukarnya ya, itu satu porsinya 150 sampai 200 maksimal.
Ya, jadi kalau misalnya pakai centong berapa? 2 centong nasi maksimal. Ya. Nah, ini bukan 11 tetapi 1 ya, mohon maaf. Jadi saya kecepetan, maksudnya ngetiknya gini. Ini kan tinggal saya copy. Jadi ini 1 dan penukarnya 2. Nah, untuk minyak untuk yang vegan nanti 1 ya, minyaknya 1, gulanya maksimal 50 gram untuk di Malang. 50 gram itu setara dengan 2,5 sendok makan. 1 sendok itu adalah 20 gram. Jadi kalau 50 kan 2,5 sendoknya. Nah, ini dia nilai gizinya dari pembagian yang tadi ya. Jadi untuk vegan di sini rata-rata 2000 ya. Jadi bisa untuk kalau misalnya perempuan kan tadi kebutuhannya 1900 yang lansia perempuan, kalau yang laki-laki 2200. Oke. Next, Dok. Nah, ini dia contoh menunya. Jadi saya menampilkan ada 2 contoh menu untuk yang lacto-ovo sama yang vegan. Jadi kalau yang vegan paginya bisa nasi ya, sambal goreng kacang tolo, oseng buncis, kemudian pisang, kemudian snacknya es buah dan kue lapis. Kemudian makan siang dan snacknya nasi, tempe mendoan, sup sayur kacang merah, kemudian buahnya jeruk. Kemudian snack siangnya bisa kacang goreng dan jus buah. Kemudian untuk makan malamnya, jadi nasi, tahu petis, sayur asam plus melinjo sama selada buah, gitu ya. Cuma nanti ini disesuaikan dengan kemampuan oma-opa makan, ya. Tuh, jadi tidak harus misalnya langsung porsinya sekian enggak, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini contoh untuk sumber bahan makanan B12, kalsium, Fe, zinc, dan asam linoleat yang penting nantinya untuk vegetarian, ya. Jadi kalau vitamin B12 ini kita bisa dapatkan dari telur atau yang fortifikasi sereal atau meat analog, ya. Berarti di sini konsumsi gluten ya. Nah. Oh, jarang. Oh, enggak bisa ya. Berarti langsung yang bahannya aja langsung berarti gitu ya. Oke. Nah, ini boleh, jadi ada kandungan vitamin 12-nya di gluten tersebut ya. Tuh, kemudian vitamin D ini kita bisa dapatkan dari ini soy milk, susu kedelai. Ya, susu kedelai. Kemudian kalsium juga bisa kita dapatkan nantinya dari susu kedelai, dari brokoli ya. Kemudian dari kacang-kacangan. Kemudian untuk zat besinya ya, Fe-nya kita bisa dapatkan dari sayuran hijau ya. Kemudian produk bread dan serealnya atau roti dan sereal gitu ya. Kemudian dan juga dari buah kering segar, buah kering. Kemudian untuk zinc ya, ini kita bisa dapatkan dari peanut butter, selai kacang ya, ataupun dari produk kacang-kacangan. Kemudian asam linoleat ini kita bisa dapatkan dari soybean oil ya, kemudian canola oil atau walnut oil ya. Tuh. Nah, ini dia kandungan protein nabati ya, bahan nabati. Di sini kalau bisa kita lihat gitu ya. Jadi untuk yang protein bahan nabati yang paling tinggi per 100 gramnya kalau dikonsumsi itu ada pada nih ya, kuaci memang. Tapi kalau saya yang sering kita konsumsi di rumah tangga adalah apa? Kacang kedelai. Ya, kacang kedelai rebus gitu ya. Tuh, itu tinggi per 100 gramnya. Kemudian yang berikutnya untuk yang sayur ya. Jadi untuk sayur itu paling tinggi itu ada di toge kacang kedelai. Dia 9 gram per 100 gramnya. Kemudian ada juga di daun singkong ya. Kan kalau misalnya kita di Bali kan sering ya ada buat sayur daun singkong ya. Jadi itu juga tinggi kandungan proteinnya. Nah, ini contoh menu ya. Jadi contoh menu yang mungkin nanti bisa diterapkan gitu, ada stik nasi merah, kemudian stik tempe. Nah, ini stik tempe, kemudian salad sayur dan buah saus pindekas ya. Jadi ini contohnya, kemudian bubur kacang hijau, nasi, muntahu kacang polong, ini dia muntahu kacang polong, sup sayur kacang merah, perkedel jagung dan jus mangga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya mitos dan fakta ya terkait dengan seputaran vegetarian. Nah, di sini sering dikatakan bahwa di vegetarian itu tidak bisa memenuhi ya kecukupan protein di dalam tubuh. Itu mitos ya. Jadi faktanya apa? Faktanya malah vegetarian ini kan dia banyak nih mengkonsumsi berbagai jenis protein nabati. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Nah, di situ sudah mampu nih memenuhi kebutuhan dari proteinnya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan protein dari berbagai sumber nabati ini dapat memenuhi kebutuhan protein harian dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang, oh nanti proteinnya nggak cukup, tenang, saya kan konsumsinya banyak protein nabatinya, ya, banyak sumber bahan makanan dari protein nabati.
Kemudian yang kedua ya, yang sering juga muncul adalah pola makan vegetarian menyebabkan kekurangan zat besi ya. Jadi nanti kalau misalnya vegetarian nanti sering anemia gitu ya, atau sering lemas. Nah itu mitos ya. Jadi faktanya ya, banyak sumber zat besi yang berasal dari tumbuhan termasuk sayuran hijau ya, kacang-kacangan, biji-bijian utuh ya, dan makanan diperkaya dengan zat besi. Jadi kita perlu apa? Kombinasi makanan yang tepat untuk dapat membantu atau memastikan asupan ya zat gizi tersebut bisa tercukupi di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ya, pola makan vegetarian ini nantinya tidak seimbang dan tidak mencukupi secara nutrisi. Enggak, malah kalau misalnya kita lihat, ini mitos ya, kalau kita lihat bahwa yang vegetarian itu apa, tinggi konsumsi sayur dan buahnya, malah itu yang sehat bagi tubuh kita, gitu ya. Tuh, jadi kita harus melakukan perencanaan yang baik. Oke, baik, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa nantinya menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan minggu lalu. Kalaupun tidak, nanti saya akan coba untuk membantu menjawab. Oke, baik, saya berikan ke Pak Dokter atau langsung? Apa namanya? Sedikit saya mau tambahkan. Tadi kan disuruh melihat label gitu ya, expired date dari makanan itu. Satu lagi yang jangan lupa dilihat, harga. Itu yang bikin jadi lepas deh. Oke, sekarang ada yang bertanya? Oke, silakan Bro. Terima kasih Hare Krishna. Pak Anu kata sapaan kita di sini Hare Krishna. Ibu siapa panggilan? Eni Opa. Eni. Ibu Eni. Terima kasih atas paparannya, sudah lengkap sekali. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan gitu ya. Saya terus terang umur saya sudah 75 gitu ya. Sudah tua kan gitu ya. Opa aja bilang tua, kalau saya enggak lihatnya enggak tua. Tapi kalau dibilang opa sudah pasti tua. Pak Ibu Ani berpikir gitu bilang. Ya. Kemudian tadi ya terima kasih sudah banyak sekali menyampaikan. Langsung kepada katakanlah ini kasus saya gitu ya. Saya diet makannya itu ya katakan diet. Itu saya makan kalau pagi itu ya beberapa potong kue saya makan pagi sekitar jam 6 gitu. Sudah itu ya minum minum air putih. Kemudian untuk sarapan paginya itu sekitar jam 9 sampai jam 9:30. Itu makannya besar, bukan sarapan besar. Karena apa? Karena habis pagi itu saya tidak makan lagi sampai jam 3. Tapi di sela-selanya itu ada makan-makanan kecil, ada buah, ada pisang gitu ya. Itu saya pakai. Kemudian itu jam 3 atau jam 4. Kemudian malamnya tidak makan lagi. Hanya makan susu hangat dan ditambah beberapa potong kue. Nah, kalau itu misalkan asupannya itu apakah itu memenuhi syarat dari gizi, dari kesehatan, ataukah mana yang dikurangi, mana yang ditambah gitu ya. Nah, terus terang saja di sini sebagai informasi kepada Ibu Yani, kita sebenarnya di sini vegetarian itu susu kita boleh di sini. Tapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita tidak boleh makan daging, ikan dan telur. Kemudian tidak boleh makan tempe, karena tempe itu ada di sana ada jamur dan ada ragi, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh kan. Sebenarnya tahu juga tidak boleh, karena apabila tahu dibuat oleh orang luar, orang yang kita tidak tahu. Kalau kita membuat tahu di sini boleh, tapi kalau tempe tidak. Kalau tempe, kemudian ini juga makanan itu ya makanan yang fermentasi apa namanya itu, kayak Bali itu apa namanya itu, beramnya itu apa, tape. Kita tidak makan tape gitu ya. Nah itu. Apa berarti yang ada tambahan, misalnya ada tambahan untuk proses penambahan ragi itu memang tidak dikonsumsi berarti ya? Tidak dikonsumsi. Jamur juga tidak. Ya itu anunya.
Karena apa? Karena dia tidak jelas. Apakah dia tumbuh-tumbuhan, apa dia daging, itu tidak jelas. Tidak boleh, itu yang tidak jelas itu ya. Nah itu. Kemudian di sini kenapa kita tidak boleh itu ya? Nah ini ada aturan di sini di kelompok kita di sini. Segala sesuatu yang dipersembahkan hanya itu yang bisa kita makan. Gitu. Kalau tidak mempersembahkan kita tidak boleh makan. Nah itu seperti tadi garis besarnya seperti itu. Tolong Ibu nanti bagaimana koreksi apakah cukup atau kurang, di mana kurangnya. Dan kenyataannya saya ini ya, saya malah mengurangi makan karena perut saya semakin besar aja, gemuk gitu ya. Apa benar saya ini gemuk ataukah masih langsing gitu? Nah, Opa kalau itu kita harus ukur itu Opa. Saya tidak bisa maksudnya kayak ahli nujum ahli lama. Ini gemuk nih ya, ini nggak bisa gitu ya. Jadi memang kita harus ukur. Jadi yang tadi yang paling gampang tahu obesitas itu lingkar pinggang sama lingkar pinggulnya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau Opa tinggi ini nggak termasuk gemuk Opa. Masih status gizinya baik. Jadi kan kalau saya ada orang gitu, aduh saya gemuk, padahal kalau kita lihat deh gemuknya dari mana? Kalau dia gemuk terus saya apa? Obes dong, kan begitu. Ya, itu saya ada kekhawatiran juga. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Opa untuk pertanyaannya. Jadi sebelum jawab, ada satu lagi yang kita tidak boleh, makanan yang berbayar. yang gratis boleh gitu ya Dok ya. Oke. Baik. Oke. Jadi tadi yang pertanyaan yang tadi disampaikan sama Opa gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang adalah pengaturan makan. Diet itu adalah pengaturan makan gitu ya Opa ya. Jadi kalau misalnya itu kan biasanya Opa kalau kita lihat dari pengaturan makan yang tepat itu memang kurang tepat Opa. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena makan besarnya itu malah di jam 9 sampai jam 10, sisanya itu nggak makan. Sisanya kan makan sih tapi ada cemilan, ya buah lah seperti itu ya. Cuman ya sekarang kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke kebiasaan kita. Selama nantinya ya kebutuhan kita misalnya tadi yang saya sampaikan adalah gizi seimbang, beraneka ragam bahan makanan kita sudah konsumsi ya. Berarti nanti Opa hanya perlu belajar apa? Pengaturan waktunya saja yang mulai dipindahkan. Pagi sudah ada tadi jajan gitu ya. Jam 6 ada airnya sudah pasti. Kemudian nanti jam 10 malah buahnya pindahin Opa ke jam 9 sampai jam 10. Sehingga nanti makan besarnya tetap di siang. Ya, jadi tubuh kita itu ya. Jadi kalau untuk pagi memang hanya dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk nutrisi otak. Ya. Kenapa kita perlu sarapan? Karena malam itu kan kita istirahatnya lumayan panjang ya waktunya. Jadi yang perlu utama kita berikan nutrisi di pagi hari itu adalah otak kita. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja secara optimal. Makanya untuk anak-anak sarapan itu sangat penting sekali. Ya pagi-pagi anak-anak itu harus sarapan. Kenapa? Karena mereka akan menerima pelajaran di sekolah. Jadi kalau misalnya perutnya kosong, kroyo, otaknya nggak bisa jalan. Jadi pikirannya apa? Ngelamun, kemana-mana pikirannya. Jadi kita pun juga sama. Jadi malamnya sudah anggaplah puasa gitu ya. Karena kan tidur kan nggak mungkin tidur sambil makan gitu ya Bapak ya. Jadi kan makan malam juga terakhir yang sebaiknya kita lakukan adalah terakhir jam 8 malam maksimal. Ya, maksimal jam 8. Setelah itu nantinya kita akan istirahat. Ya, jadi tujuannya apa? Kita untuk mengosongkan dari lambung kita kan dia sudah selesai ini kerjanya. Jadi mengoptimalkan dari organ-organ tubuh kita yang lain yang bekerja. Jadi jangan berbarengan nanti yang harusnya lambungnya dia mulai istirahat tidak terlalu berat kerjanya, tapi karena kita berikan makanan dia berat, jadi organ yang lain itu apa? Dia juga ikut ya bekerja berat. Jadi kalau untuk proses pembakaran energi dalam tubuh itu bukan hanya lambung saja, tetapi apa? Jantung kita juga membantu. Ya, organ hati kita juga membantu, organ ginjal kita juga membantu. Nah, di situ. Ya, jadi Opa nanti bisa mulai belajar dipindahkan begitu Opa ya, tapi jangan mendadak. Ya, saya sarankan jangan mendadak. Baru saya bilang, oh saya harus ini, jadi sekarang enggak, perlahan-lahan Opa. Ya, jadi yang pertama ya, tadi makan paginya sudah bagus, sudah ada sarapan pagi. Ya, jadi untuk nutrisi otak sudah difikirkan. Jadi Opa nanti misalnya kalau mau ditanya ini nih, oh udah cespleng jawabnya gitu ya. Kemudian yang di jam 9, nah itu nantinya perlahan-lahan
coba nanti Opa misalnya kalau yang biasa siang buah, jam 9-nya ganti sama buah. Ya. Secara bertahap. Nah, kemudian sehingga nanti jam 12 ya, jam 12 atau pas jam makan siang. Kenapa makan siang itu penting? Karena nantinya disitulah nantinya kita perlukan energi dalam jumlah yang lebih tinggi. Karena kita perlu setelah pagi sampai siang itu kan kita aktivitas. Nah, tubuh kita memerlukan energi itu ya untuk bisa mengembalikan energi yang hilang tadi yang kita gunakan untuk aktivitas. Jadi perlahan mulai dipindahkan. Misalnya kalau biasa jam 10 makan besar, mulai dipindahkan ke jam 11. Secara perlahan saja Opa. Ya. Jadi kalau sudah biasa jam 11 dipindahkan lagi ke jam 12. Tetapi ya snacknya atau buahnya yang untuk siang itu dikonsumsinya di jam 9 atau jam 10. Nah, kemudian nanti yang selanya itu Opa, kan dari jam 12 nih makan siang. Makan besar lah, kalau Opa bilang kan makan besar gitu ya. Kemudian nanti jam 3-nya ada snack lagi, buah lagi yang dikonsumsi. Kemudian kalau habis snack itu, makan malamnya penting juga. Ya walaupun porsinya tidak besar, tidak apa-apa Opa. Semampunya Opa berapapun. Ya, jadi perut kita dalam kondisi tidur itu juga harus terisi. Kenapa? Karena organ itu kerjanya dia perlu asupan energi juga. Kan kalau kita tidur kan nggak ada energi yang keluar. Tetapi jantung kita kerja tetap perlu energi. Ya, minimal namanya itu kalau misalnya saya ngajarin mahasiswa saya namanya basal metabolisme rate ya. Energi minimal yang diperlukan tubuh kita untuk proses kerja tubuh kita. Jadi itu tetap harus kita penuhi. Ya, begitu ya Opa ya. Ya, tapi secara bertahap. Jangan langsung tiba-tiba saya harus ini enggak, bertahap. Disesuaikan dengan kemampuan tubuh dari Opa sendiri. Berarti pagi itu sarapan itu Tetap sarapan. Itu udah bagus Opa lakukan. makanan porsinya kecil. Iya, sarapan porsinya kecil. Kemudian nanti jam makan besarnya nanti jam siang. Ya, misalnya ya. Boleh nggak jam siang itu artinya diundur sedikit jam 1. Boleh, kan makan siang itu dari jam 12 sampai jam 1 Opa. Betul, Ya. Betul, ya. Tapi kan Opa tadi jam 9 sampai jam 10 yang makan besarnya gitu kan. Nah itu. Tapi kalau mau pindah bertahap ya Opa ya. Karena kebiasaan lambung kita jam 9.10 udah dikasih makanan yang besar nih, terus tiba-tiba kok nggak ada makanan masuk ya. Kan kaget juga tubuh. Jadi kita lakukan secara perlahan. Kemudian untuk malamnya itu kan kita harus makan ya berupa makanan itu lah, berupa nasi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya takutnya itu lah kalau makan malamnya itu kegemukan gitu ya. Nah di sini juga diganti dengan kue dan susu. Apa cukup gitu ya? Kalau di sini kalau misalnya memang Opa karena takut Opa gemuk gitu ya. Nah susunya tadi sudah susu yang rendah lemak? Susu murni. Oh susu murni, oh iya, oke. Nah bisa susu murni, nanti ditambah misalkan satu yang di sini yang bisa konsumsi berarti produk kacang ya berarti ya. Misalnya kayak kacang kedelai rebus begitu untuk penemannya. Yang intinya kalau misalnya kalau Opa takut gemuk, jangan makanan itu yang digoreng. Oh, yang digoreng. Saya bisa mengurangi goreng. Ya, nah itu Opa ya. Dan jangan lewat jam 8 malam. Jadi kalau misalnya Opa memang mau jaga. Nah ini juga jam 8 malam itu masih ada kegiatan. Jam 9 baru selesai. Boleh enggak digeser sampai jam 9 maksimum? Untuk makannya. Ya, untuk malam. Opa tidur jam berapa? Tidurnya saya jam 10 atau jam 11 lah. Malam banget juga ya Opa ya tidurnya ya? Oh, masih ada kegiatan gitu ya Bu ya? Oke. Ya, nah kalau misalnya seperti itu gitu ya, yang penting porsinya kecil Opa. Ya, saya susu sebelum tidur tuh bisa dikonsumsi. Ya, jangan yang makanan berat, misalnya udah nasi, ada misalnya di situ ada misalkan perkedel jagung gitu ya, atau misalkan nantinya ada yang lain yang digoreng. Nah itu yang makan besar itu yang kita hindarkan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk susu, kemudian makanan yang cemilan kecil, misalnya buah, begitu kan buah itu kan juga bikin kenyang. Kemudian sayuran yang direbus juga bikin perut kita kenyangnya lama. Nah, itu boleh. Ya, baik. Terima kasih Opa. Ada lagi? Terima kasih Saudara Pratap. Jadi kepada Ibu, jadi saya sangat berterima
terima kasih atas pencerahan yang diberikan sore hari ini. Namun ada satu hal yang mungkin setelah sering saya juga dengar, bahwa sebaiknya kita sarapan pagi memang mungkin jam 6 sampai jam 8. Kemudian sorenya itu maksimal jam 6 baru boleh, jam 6 sore sudah selesai makan yang berat seperti nasi dan sebagainya. Dan pada saat akan tidur boleh makan atau minum yang terbuat dari herbal. Nah, saya ingin mendapat pemaparan sedikit tentang herbal, Ibu. Karena banyak sekarang dipaparkan di YouTube maupun di mana-mana media massa itu mempergunakan herbal seperti empon-empon itu bisa menyehatkan tubuh dan juga menunjang aktivitas tubuh kita. Menurut kategori tadi masalah gizi itu, empon-empon itu ada gizinya apa tidak, Ibu? Itu penjelasannya. Mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Opa. Mohon maaf, Opa siapa ya namanya ya? Waisnawa. Opa Waisnawa, oke. Baik, jadi kalau rempah-rempah ya Opa ya, empon-empon atau rempah-rempah itu memang bagus untuk kesehatan kita ya. Jadi misalnya contoh, ini pengalaman saya waktu S2 saya meneliti tentang cem-cem. Opa tahu cem-cem? Loloh cem-cem itu. Nah di situ saya ketertarikan, ini kenapa sih kok bisa tren ya di pengelipuran? Apa sih kelebihannya begitu ya? Nah ternyata pada cem-cem, daun cem-cem itu tidak hanya ada di pengelipuran, Opa. Di rumah saya Abian Semal juga ada. Kemudian saya ke kampus saya yang di Bukit, ternyata di Bukit juga ada pohon cem-cem. Memang kandungan nutrisinya berbeda-beda. Kenapa? Karena perbedaan unsur hara, ya, tanahnya berbeda, ya. Jadi komposisinya berbeda. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tadi empon-empon bagus nggak? Bagus, selama tidak ditambahkan gula, ya. Selama tidak ada bahan tambahannya. Jadi memang empon-emponnya murni atau rempah-rempahnya murni. Misalkan kita konsumsi jahe gitu ya, teh jahe gitu ya. Nah, ya udah jangan ditambahkan sama gula. Yang menyebabkan nantinya kita menjadi takut gitu atau misalnya menyebabkan gangguan kesehatan itu adalah tambahannya. Gulanya kah, sirupnya kah? Ya, pada saat buat empon-empon tambahin apa lagi? Ada yang tambahin garam bahkan ya. Kalau madu masih aman, Pak. Ya, madu masih aman. Kalau gula batu dia untuk komposisi gulanya masih lebih rendah, tetapi jangan terlalu banyak penambahannya, karena dikit aja dia udah manis. Atau misalkan ada yang DM, kan ada penambahan gula stevia, yang gula buatan itu, kan dia hanya ditambahkan 1 tetes saja sudah manis. Ya, jadi kalau mau ya madu yang bagus, madu. Ya gula jagung ya, stevia juga gula jagung. Tuh. Jadi itu boleh Opa. Jadi malah bagus merangsang nantinya organ kita. Kan kita diberikan yang biasanya empon-empon nanti rempah-rempah itu kan hangat ya. Jarang ada yang mengkonsumsi dalam kondisi dingin. Yang paling bagus yang aktifnya itu ada pada dalam kondisi yang hangat, bukan panas ya. Kalau panas malah senyawa aktifnya itu dia berkurang daya kerjanya. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya loloh kunyit gitu ya. Nah kunyitnya itu apa? Kita nantinya peras dengan menggunakan air yang hangat, bukan air yang panas. Nah kecuali kalau misalnya kita buat teh jahe kan nggak mungkin pakai air hangat ya. Tetap. Jadi untuk mengekstrak kita bisa yang pergunakan yang panas. Ya, kunyit kan bagus nih untuk lambung kita, untuk pencernaan kita, jahe untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian tambahan nanti lagi ada kadang-kadang ada yang nambahin seledri.